selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang azas Black. Nah, materi ini masih berhubungan dengan kalor. Kenapa disebut azas Black? Karena orang yang menemukan azas ini namanya Joseph Black. Joseph Black ini seorang ilmuwan atau ahli fisika yang berasal dari Skotlandia. Beliau ini mengatakan bahwa es itu dapat berubah menjadi air tanpa mengalami perubahan suhu. Jadi es bisa berubah jadi cair tanpa ada kenaikan suhu. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi pada air. Air itu bisa berubah seluruhnya menjadi uap tanpa ada kenaikan atau perubahan suhunya. Di pertemuan Google Meet itu sudah kita bahas. Masih ada yang ingat? Ya, mudah-mudahan diingat ya. Ya, jadi kalori yang diperlukan untuk mengubah es berwujud padat menjadi air pada suhu yang tetap atau tanpa mengalami kenaikan suhu disebut dengan kalor lebur. Sedangkan kalori yang diperlukan untuk mengubah air menjadi uap tanpa mengalami kenaikan suhu disebut dengan kalor uap. Baik, saya lanjut tentang azas Black. Azas atau hukum dasar. Pada video pembelajaran suhu juga ini sudah saya singgung ya. Yaitu ketika saya mencampur air panas dengan air dingin, maka akan diperoleh air yang hangat. Jadi suhunya akan lebih rendah dari suhu air panas, tetapi lebih tinggi dari suhu air dingin. Mungkin kamu juga pernah melakukan itu. Jadi ketika kamu menginginkan air hangat, kamu akan mencampurkan air dingin dengan air panas. Nah, pada saat kamu mencampurkan air dingin dengan air panas, sebenarnya kamu sudah melakukan konsep azas Black, yaitu ada perpindahan kalor dari air bersuhu tinggi ke air bersuhu rendah. Besar kalor yang dilepaskan air bersuhu tinggi harus sama dengan besar kalor yang diterima oleh air bersuhu rendah. Itulah bunyi dari azas Black. Nah, secara matematis azas Black ini dituliskan dengan persamaan berikut. QL sama dengan QT. Artinya kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Sebelumnya kita sudah membahas rumus tentang kalor. Yaitu jika ada perubahan suhu maka gunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Untuk azas Black itu juga berlaku. Jadi untuk kalor yang dilepaskan gunakan rumus MC delta T. Untuk kalor yang diterima juga gunakan rumus M dikali C kali delta T. Kenapa sama? Lihat perbedaannya di mana. Yaitu perbedaannya di delta T. Untuk delta T di kalor lepas gunakan persamaan TL atau T lepas dikurang T campuran. Sedangkan untuk delta T yang menerima, ubah delta T-nya menjadi TC dikurang T terima. Nah, untuk simbol itu bebas ya. Untuk simbol itu bebas kamu gunakan. Yang penting konsepnya sudah mengerti. Boleh untuk TL itu kamu ganti entah jadi TA atau jadi TB atau yang lain boleh. Baik, di sini coba kamu perhatikan saya punya gelas A dan gelas B. Gelas A ini diisi dengan air panas yang suhunya 90 derajat. Sedangkan gelas B ini diisi dengan air dingin yang suhunya 20 derajat Celcius. Jika massa airnya sama, dan ini merupakan cairan yang jenisnya sama ya, berarti kalor jenisnya sama. Kira-kira suhu campurannya berapa? 90 dengan 20. Suhu campurannya berapa? Iya, 55 derajat Celcius. Jadi suhu campuran itu harus lebih tinggi dari suhu air dingin, tapi lebih rendah dari suhu air panas. Gitulah dia untuk konsep azas Black. Baik, perhatikan persamaan ini. MC delta TL sama dengan MC delta T terima. Jika bendanya sama atau cairannya sama, berarti kan kalor jenisnya pasti sama. Jadi dalam persamaan ini boleh kamu coret kalor jenisnya. Ingat, berlaku jika hanya bendanya atau cairannya jenisnya sama. Misalnya sama-sama air atau sama-sama aluminium atau besi dan sebagainya.
gitu. Jadi jika tidak sama itu tidak boleh kamu coret. Paham ya? Baik, contoh soal. Di sini ada gelas A dan B. Gelas A berisi air yang bermassa 200 gram. Suhunya 90 derajat Celcius. Untuk gelas B berisi air bermassa 250 gram. Suhunya 40 derajat Celcius. Jadi cairan ini adalah cairan yang sama jenisnya. Maka kalor jenisnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Baik, saya lanjut. MA, masukkan berapa massa? Perhatikan satuannya 200 gram. Di sini 250 gram. Apakah harus diubah satuan? Boleh kamu ubah ke dalam satuan kilogram atau boleh juga tidak diubah ke dalam satuan kilogram. Tetap saja dalam satuan gram. Karena nanti satuannya boleh dicoret. Di sini ada M, di sini ada M. Ya, oke, saya masukkan langsung untuk A. CA, kalor jenis A 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dalam kurung TA 90 derajat Celcius kurang TC. TC ini adalah suhu campurannya berapa? Kita mau mencari besar suhu campuran. Oke, sama dengan MB. Massa B 250 gram kali CB, kalor jenisnya. Sana kan sama, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius kali TC kurang TB 40 derajat Celcius. Jadi supaya lebih mudah kita sederhanakan saja. Mana yang bisa dibagi antara ruas kiri dan kanan dibagikan. Oke, nah di sini perhatikan untuk kalor jenis. Jika cairannya sama jenisnya, ya seperti ini, maka CA-nya ini boleh langsung dicoret. Ingat, jika hanya sama, jika tidak sama maka itu tidak boleh kamu coret, harus kamu masukkan seperti ini. Nah ini kan karena sama, jadi boleh langsung dicoret. Baik, untuk massa 200 dengan 250, satuannya boleh coret. 200 dengan 250, 20 dengan 25, sama-sama kita bagi 5, maka di sini 4, di sini 5. Oke, 4200 sudah dicoret dengan kalor jenis yang di sebelah kanan. Maka di sini tinggal 90 derajat Celcius dikurang TC. Sedangkan di kanan 5 kali TC kurang 40 derajat Celcius. Kita mau mencari besar suhu campuran. Kalikan ke dalam. 360 derajat Celcius dikurang 4 TC sama dengan 5 TC dikurang 200 derajat Celcius. Yang sejenis disatukan. Pindahkan saja yang 4 TC ke sebelah kanan. Baik, menjadi 360 derajat Celcius. Suhu yang di sebelah kanan pindahkan ke kiri, tandanya berubah menjadi positif. 360 ditambah 200 derajat Celcius sama dengan 5 TC. Pindahkan TC yang di kiri, tandanya berubah jadi positif. Tambah 4 TC. Jumlahkan 360 derajat tambah 200 derajat sama dengan 5 TC tambah 4 TC. 560 derajat Celcius sama dengan 9 TC. Nah, maka TC sama dengan 560 derajat Celcius per 9 sama dengan 62,22 derajat Celcius. Nah, itulah besar suhu campurannya. Lebih tinggi dari suhu air dingin tetapi lebih rendah dari suhu air panasnya.